saya ganti berapa real, enggak mau dia. Loh ini enggak apa-apa. Sanggup saya masih banyak, saya bilang. Ya, untuk meyakinkan dia. Enggak Pak, enggak usah diganti. Oh ini murah berapa real gitu. Lah walaupun murah kan pakai duit. Enggak. Ya barakallahu lakum. Mudah-mudahan sampai diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan sekolahnya sampai lulus jadi ulama besar. Ya, makasih Pak. Karena cuma satu dan saya carinya angel, saya fotokopi. Jadi ini tidak asli. Yang asli di rumah. Saya fotokopi 5, yang satu sudah rusak, yang 2 saya berikan orang, masih ada lagi di rumah. Kemudian kitab ini kalau saya yang mengajar sudah hampir merata di beberapa masjid taklim, termasuk di BUMN. Di Pelindo itu juga pakai kitab ini, di Syah Bandar juga pakai ini, di Perak itu. Kemudian di kantor pajak Jawa Timur di Jalan Juanda itu juga sudah pakai ini. Jadi artinya yang belajar kitab ini bukan kita satu-satunya. Sahabat kita yang punya pemikiran yang ini juga ada. Coba saya sebut namanya, mesti ibu-ibu tahu semuanya. Sono Kembang, apa itu? Ya, itu catering tingkat kampung apa tingkat nasional? Itu juga pakai kitab ini, yang ngajar saya. Kalau habis ngaji di sana itu dikasih makan. Ya bukan itunya, bukan makannya. Ya. Sono Kembang mengumpulkan teman-temannya pada waktu SMP tahun 81, 82, lalu sampai sekarang ngaji, eksis terus. Nah begitu. Berikutnya, karena di Masjid Al-Mila untuk ibu-ibu baru mulai kali ini, namanya orang ngaji Bu ya, itu dipelajari saja isinya. Nanti kalau ada yang tidak sepaham, loh kok gini, bisa dibahas di sini. Tidak puas dibahas di sini, ditanyakan Pak Guru yang lain, Ustadz yang lain, Pak Kiai yang lain. Pak Kiai ini kok begini. Orang Islam itu wajib, saya tidak pernah ngelarang kalau sudah ngaji ini jangan ngaji di tempat lain. Saya nggak pernah bilang gitu. Tidak boleh orang Islam bilang gitu. Sesama saudara umat Islam. Ya, nah, begitu caranya orang ngaji itu. Kadang melihat sampulnya saja sudah nggak mau. Loh iya betul itu. Ya, ada ustadz cerita. Ustadz kelas nasional cerita. Ustadz ini lulusan dari Madinah, doktor S3. Di India itu ada ulama besar, syekh, ya, ulama besar. Tidak setuju dengan nama pengarang kitab ini. Karena pengarang kitab ini adalah orang Arab Saudi. Sudah wafat sekian ratus tahun yang lalu ya. Wes paling nggak seneng ya. Jadi macam-macam yang diomongkan. Yang dianggap tidak mencintai Nabi, yang tidak hormat sama Nabi, yang dianggap melarang ziarah kubur, yang dianggap menghancurkan kubur, padahal enggak. Ulama besar itu hanya sekedar kepingin supaya orang ziarah kubur itu melakukan seperti yang diajarkan oleh Nabi. Ngerti maksudnya? Nabi dulu juga pernah ziarah kubur begini, maka lakukan seperti itu. Tapi umumnya masyarakat itu seolah-olah yang fahamnya kitab begini-begini itu melarang ziarah kubur. Ngerti maksud saya? Kalau enggak ngerti enggak bisa diteruskan ini. Ya. Yang kedua, seolah-olah faham kitab ini itu adalah melarang orang baca sholawat Nabi. Enggak, malah dianjurkan. Enggak ada perbedaan. Cuman ya, kitab ini mengajarkan dan menganjurkan baca sholawat yang menurut hadis. Nanti maksud saya. Sehingga sholawat badar, sholawat in'am, sholawat fatih, sholawat nariyah, sholawat tibil qulub, sholawat munjiat itu tidak berdasarkan hadis. Nabi tidak pernah mengajarkan sholawat itu. Dan orang yang menulis kitab ini lalu paham-paham kayak kitab tauhid ini, baca saja sholawat Nabi menurut yang diajarkan oleh Nabi. Pasti tidak salah, gitu loh. Karena dalilnya ada. Bingung. Daripada bingung dilanjutkan aja di sini hajinya.
Dalam kitab ini ada 46 judul atau 45 judul, ya, macam-macam, mulai dari Al-Firqatun Najiyah, jalan golongan yang selamat, sampai nanti yang terakhir, wala tarudul haqqa walau kana minasyaiton. Jangan menolak barang yang benar. Saya ulangi, jangan menolak barang yang benar, walaupun barang benar itu datangnya dari setan. Kapan setan ngomong benar? Nah. Itu begitu, pelajari saja, tidak apa-apa. Siapa tahu nanti justru kalau ini sesuatu ada kebenaran lalu ditolak, itu kan keliru kita ya, itu kan keliru. Kemudian polanya kitab ini dipakai dalil dulu, dalilnya ini baru keterangannya, dalilnya ini baru keterangannya. Jadi bukan keterangan baru dalil, itu enggak. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai bab yang pertama. Jangan titeni tanggal, hari, jamnya, jam berapa di sini. Nanti kira-kira khatamnya 4 tahun yang akan datang. Ya, paling cepat 4 tahun yang akan datang, kurang lebihnya 5 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberi umur panjang kepada kita semuanya. Ya, termasuk saya ya. Pertama adalah Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Panjenengan bisa bersani, kita bisa lihat di situ pakai dalil dilalah. Pertama surat Al-Imran 103, dan yang kedua pakai surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Kan sudah punya kitab semuanya kan? Insya Allah awet kitabnya sama orangnya. Jangan beli pulsa itu sehari, 1 bulan itu paling enggak berapa, 30, 40, 50-an kan? Iya toh, 1 bulan. Ya, beli bakso itu berapa mangkok itu kira-kira? Uang 50 misalkan, padahal ini enggak sampai 50. Kalau enggak salah di sini menyediakan ya Bu Ulfa ya. Ada. Berapa Bu? Ya. 30, murah. Di sini ada. Ya. Uang 30 tapi kita pakai selama hidup. Siapa tahu nanti itu dengan hidayah Allah yang muncul dari kitab ini, keluarga kita dimudahkan oleh Allah dengan berbagai urusannya ya. Ada ya. Kalau tidak salah menyiapkan 100 Bu Ilfa ya. 100 kitab. Masih ada? Wah, habis. Oh ya, habis Bu, nanti aja. Ya. Yang pertama kita pakai surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Gampang terjemahnya. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah, maksudnya agama Allah. Dan janganlah kamu apa? Oh ya, bercerai-berai ya. Terima kasih. Jadi saya ulangi, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, maksudnya agama Allah, dan jangan apa? Janganlah kamu bercerai. Berarti bercerai-berai itu diperintah apa larangan? Larangan kan? Maksudnya apa? Apakah umat Islam itu harus bersatu? Halo? Misalkan ada umat Islam ini seragamnya ini, ada umat Islam seragamnya ini, apa enggak? Kalau ada umat Islam yang organisasinya ini organisasinya ini organisasinya ini, atau yayasannya ini, itu bercerai-berai apa enggak? Saya tidak bermaksud membingungkan kita semuanya ya. Tapi yang dimaksudkan janganlah bercerai-berai, jangan bercerai dari agama yang diajarkan oleh Islam. Agamanya maksudnya. Agama itu diterima oleh Nabi dari Allah lewat malaikat Jibril.
Lalu Nabi menjelaskan agama itu pakai hadis-hadis, pakai ini kepada para sahabat. Maksudnya jangan keluar dari ajaran agama yang diberikan itu. Itu namanya bercerai dari agama. Jangan. Ayo tak kasih contoh. Apa betul agama kita itu agama tauhid? Jawabannya tinggal pilih iya atau tidak. Iya. Tapi ketika ada orang berbuat syirik, itu bercerai dari agama apa enggak? Nah itu maksudnya. Islam tidak mengajarkan orang bersyirik, tapi ngapain orang itu bersyirik? Berarti sama itu memecah agama. Nah itu bingung. Itu maksudnya jangan bercerai-berai dari agama yang diajarkan oleh Nabi tadi. Kitabnya jelas, ya, hadisnya jelas, dulu dilaksanakan oleh para sahabat. Bahkan Nabi sendiri mengatakan khairu ummati qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku ya zamanku ini. Nah, kata Nabi, ya mesti aja wong nabinya masih ada setiap hari bersama Nabi kok. Ya, itu sebaik-baik umat dalam hal melaksanakan agama, bukan teknologinya. Kalau teknologi sebaik-baik itu bukan zaman Nabi. Zaman Nabi ada enggak orang ceramah pakai ini itu? Enggak ada. Tapi sekarang boleh enggak? Karena ini bukan urusan apa? Agama. Ya, begitu loh. Jadi yang enggak boleh itu adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Itu maksudnya, jangan bercerai dari agama yang diajarkan oleh Nabi. Nah kalau bercerai melakukan tindakan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi dan berbuat syirik, seolah-olah orang itu punya Tuhan lain selain dari Allah yang membolehkan seperti begitu itu tadi. Ya, ini tanggal berapa ini, Bu? Ya, sebagian etnis tertentu di dunia itu mengatakan bahwa ini tahun barunya kan. Lalu orang waduh ini pumpung tahun baru gitu. Jangan itu. Islam ya, agama Islam. 1 Muharram itu dianggap tahun barunya Hijriah kan? Miliknya umat Islam toh? Halo? Wah, ini pumpung tahun baru, saya tak sholat tahun baru ya. Rakaat ini. Ada tuntunannya enggak? Kalau setiap itu dilakukan, maka itu dianggap orang itu keluar dari ajarannya Nabi. Ini yang memecah agama itu di situ. Bukan umat Islam itu bercerai, ini golongan ini enggak. Loh, tapi beda Pak Ustaz. Beda itu istihad saja. Nah, kalau beda dikumpulkan, cari yang paling apa? Rojeh, yang paling kredibel, yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kita ketemu itu ya, masalah-masalahnya itu ya. Dalil yang kedua adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Betul Bu ya? Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Berarti mempersekutukan Allah itu larangan. Yaitu orang-orang yang memecah belah apa? Nah ini yang saya omongkan tadi. Agama kita itu agama tauhid. Kalau ada orang syirik berarti orang itu memecah belah agama. Agamanya itu pecah dengan berbuat apa? Syirik. Itu maksudnya itu. Lah kalau sana ada umat Islam, sini ada umat Islam, benderanya beda, organisasi tidak masalah. Asal masih dalam koridor Quran dan apa? Hadis. Akidahnya tauhid, ibadahnya menurut sunnah, begitu loh maksudnya. Nah, jangan buat sendiri begitu. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Wala takunu minal musyrikin. Orang musyrikin itu minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang apa? Memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa apa? Golongan. Ini syirik model ini syirik model ini syirik model ini, gitu loh maksudnya. Ini 2022 ini masih ada nggak kesirikan-kesirikan itu? Kok iso? Syirik yang terang-terangan apa syirik yang tersembunyi? Yang tersembunyi ada nggak? Ada. Lah ya, dua-duanya ada, ya.
Enak mana syirik yang terang-terangan sama syirik yang tersembunyi? Kedua-duanya tidak enak. Orangnya tidak terasa di syirik yang mana? Orangnya itu loh tidak terasa di syirik yang terang-terangan apa di syirik yang tersembunyi? Orangnya itu loh. Makanya pertanyaannya itu dicerna dulu. Orangnya yang berbuat itu tidak terasa kalau itu syirik, itu di syirik yang terang-terangan apa di syirik yang tersembunyi? Diminum dulu, ya, minum. Padha gak krosoi gitu aja. Kadang-kadang yang syirik terang-terangan juga orangnya nggak terasa bahwa tidak menganggap itu perbuatan apa? Lebih-lebih syirik yang saya tidak mengatakan riya ya. Riya itu syirik tersembunyi enggak? Makanya contohnya begini, orang sholat, rajulun yusalli fa yuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholat, sholatnya diperindah, diperbagus, diperlama karena dia tahu dilihat orang. Syirik enggak? Terang-terangan apa tersembunyi? Tersembunyi kan? Ya wis terserah. Riya itu syirik tersembunyi. Orangnya merasa tidak riya, tidak syirik karena dia melakukan perbuatan apa? Salat. Makanya saya menganjurkan supaya kita itu at-takdzir fil wuqu'i minasyirik, supaya berhati-hati dari perbuatan syirik. Kalau ditanya, "Bu, sudah umroh?" Alhamdulillah sudah. Selesai sampai di situ. Bentar. Jangan didahului ucapannya Pak Ustadz. Kalau kadang-kadang ada orang ditanya, "Bu, sudah umroh?" Alhamdulillah sudah. Saya itu malah 5 kali. Masya Allah, yang terkesan itu yang kedua itu enaknya luar biasa, dekat masjid ini saya bisa khusyuk, hampir bisa mencium Hajar Aswad dan seterusnya ya. Saya tidak mengatakan riya, jangan salah paham. Tapi sebaiknya dihindari untuk at-takdzir fil wuqu'i minar riya. Berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam perbuatan. Orang itu tidak tanya berapa kali. Ya toh? Terus juga tidak tanya yang paling berkesan yang keberapa, kan enggak toh? Cuma tanya sudah umroh. Dah, alhamdulillah sudah. Selesai. Ya. Udah malah 5 kali kok saya ini. Ya. Allahu a'lam. Ya itu loh caranya itu ya. Jadi orang yang memecah belah agama itu orang yang bersyirik itu di minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihum, tiap-tiap golongan, tiap-tiap kelompok dengan syiriknya tadi merasa apa? Bangga, merasa senang. Kita tidak boleh begitu. Agama kita itu agama tauhid. Ya. Makanya nanti di yang Rebu ketiga itu ada keterangan juga itu. Allah itu tidak ridho kalau disyirikkan itu, ada banyak kata tidak ridho. Loh coba ya kan. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua dalam kitab itu Nabi dawuh usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Ya. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'adu 'alaiha bin nawajil wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini harus hati-hati itu ya. Ada terjemahnya Bu? Monggo, karena ini agak panjang ya. Apa kata Rasulullah? Monggo. Aku wasiatkan padamu agar engkau bertakwa kepada Allah, patuh dan taat, sekalipun yang memerintahmu adalah seorang budak Habsyi. Abdun Habasyun itu seorang hamba sahaya yang kelas bawah Habasyi. Tapi kata Nabi, kalau yang memimpin kamu itu orang bawah, orang nggak seberapa pinter, ya misalkan begitu ya. Tapi kalau itu sudah disepakati, kue wajib taat, kok kue sampai Anda wajib taat kepada yang mimpin itu, tidak boleh memberontak. Nanti maksudnya,
Umat Islam itu wajib taat kepada pemimpin yang memerintah yang disepakati itu, walaupun yang memerintah yang disepakati itu orang hamba sahaya kelas bawah. Ngerti maksudnya? Nah, tapi tidak mutlak. Halo? Tapi apa tadi? Kalau misalkan naudzubillah pemimpinnya salah, boleh nggak ditunjukkan kesalahannya? Boleh. Kalau sudah ngeyel terus memerintahkan kesalahan, menyalahi hukum syariatnya Allah SWT, maka kita boleh mengatakan tidak, dan tidaknya itu harus serius. Nanti maksudnya? Jangankan pemimpin, wong orang tua sama anak saja loh. Naudzubillah min dzalik. Ketika orang tuanya merintah yang nggak benar, anak itu boleh mengatakan tidak. Boleh toh? Boleh. Enak juga duit perusahaannya. Tidak mah. Enggak apa-apa, butuh ini. Tidak korupsi. Kalau tidak dibagi-bagi. Itu yang tidak boleh. Jadi Nabi memerintahkan supaya patuh dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin itu hamba sahaya. Tapi tidak mutlak. Kalau yang dimutlakkan itu siapa? Allah dan siapa? Rasul. Orang yang biasa-biasa saja, kalau dia ngomong benar boleh diikuti. Tapi orang yang luar biasa atau orang yang biasa di luar, nanti maksudnya? Apa bedanya orang yang luar biasa dengan orang yang biasa di luar? Biasa di luar itu SH, sebuah hotel. Wes ya Pak. Fa innahu man ya'is minkum Fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Monggo Bu berikutnya. Sebab barang siapa hidup atau lama di antara kamu, tentu ia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Jadi Nabi sudah memprediksi nanti umatnya itu ada banyak perbedaan pendapat, ada banyak perselisihan, kepentingan ini, kepentingan itu, wabil khusus juga dalam masalah agama ada banyak ijtihad. Sikapnya bagaimana kalau terjadi banyak perbedaan? Ini loh yang bolak-balik diterangkan itu. Ya, lanjut. Karena itu berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Nah itu yang penting. Maka kembalikan persoalan itu kepada yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Kalau Nabi tidak menemukan, kembalikan kepada ajarannya khulafaur rasyidun. Gitu. Makanya saya tidak mempersoalkan terawih ku sing bener 11 ta 13. Kalau saya 11 cepat mari soalnya. Bukan begitu maksudnya ya. Yang hadis sahih juga Nabi menyebutkan, Aisyah menerangkan muttafaqun alaih, Nabi itu kalau Ramadan dan tidak Ramadan berapa? 11. Kan begitu kan? Tapi ada 23 itu juga pada zaman siapa? Umar. Maka jangan ditohok. Lah, milih bagaimana? Kalau saya milih yang ikut Nabi, tapi jangan menyalahkan orang yang ikut siapa? Umar. Ini dalilnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu berpegang teguh pada ajaran saya, kata Nabi, sunnahku, atau sunnahnya siapa? Khulafaur rasyidun. Siapa saja si khulafaur rasyidun itu? 1, Bapak 2, 3, 4, 5. Ya 4 toh. Ya 4 saja. Karena orang itu langsung dapat dari siapa agamanya? Nabi. Gitu loh maksudnya. Tapi terus dalam perkembangannya sampai di Indonesia agama ini, lalu kita ikut tetangga kita, asal itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Hakikatnya bukan mengikuti tetangga, tapi mengikuti siapa? Nabi. Wis aku melok Pak Ustadz Naji ya. Lu ndak cukup rumah saya, cuma jangan begitu Mas. Kabeh kok melok aku gitu ya. Jadi itu hakikatnya bukan mengikuti saya. Saya menerangkan saja tentang ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi, yang diteruskan oleh para sahabat dan para siapa? Ulama. Bukan mengikuti saya. Bukan mengikuti tetangga itu tadi, tapi mengikuti siapa?
Nah, begitu mikirnya orang Islam itu. Ya, karena yang sumber dari agama itu adalah Nabi. Dan di sini diterangkan boleh mengikuti Pak Khulafaur Rasyidun, ya. Mudah-mudahan kita semuanya besok masuk surga bersama para nabi dan para sahabat-sahabatnya, ya. Masya Allah, ya. Betapa senangnya kita ketemu Rasulullah di akhirat besok, ya, dapat syafaatnya Nabi, ya. Nah, mungkin ditanya, Bu, jenengan jamaah di mana, Bu? Nah, tanya Nabi. Wes, sampai di situ aja. Perintahnya Nabi berikutnya, Bu, monggo. Yang mereka itu mendapat petunjuk. Ya, Nabi bilang mereka itu dapat petunjuk. Naudzubillah, kita belum tentu. Tapi yang mendapat petunjuk itu Al-Mahdi tadi, mendapat petunjuk tadi. Lanjut. Pegang teguhlah ia dan gigitlah dengan gigi geraham. Ya, terus kalau sudah itu dipedomani, ada warning. Apa warning itu? Peringatan. Peringatan. Ya, lebih dahsyat mana peringatannya BMKG sama peringatannya Nabi? Ya, alarmnya bunyi gini-gini, tsunami misalkan begitu ya, BMKG bilang gitu. Ini peringatannya siapa? Tentu saja ini dalam bidang agama, akidah dan ibadah. Lanjut, Bu, apa peringatannya Nabi? Dan hati-hatilah terhadap setiap perkara yang diada-adakan. Apa maksudnya perkara yang diada-adakan itu? Loh ya, apa perkara yang diada-adakan itu? Iya, sholat zaman Nabi sudah ada enggak? Ada, maka ikuti caranya sholat. Jangan membuat sholat sendiri. Nanti maksudnya ya. Ah, begitu ya. Berikutnya, zakat presentasinya zaman Nabi sudah ada enggak? Sudah. Maka ikuti caranya Nabi dan presentasinya. Haji umrah zaman Nabi sudah ada? Sudah. Ada, maka ikuti caranya Nabi. Jangan membuat perkara yang apa? Diada-adakan. Terakhir pertanyaan saya yang penting. Zaman Nabi sudah ada orang mati? Ya. Berapa banyaknya? Ya banyak, nggak terhitung. Lebih lagi spektakuler yang para sahabatnya Rasulullah yang wafat di syuhada Uhud, ya, itu 70 orang, Masya Allah, ya, menjadi syahid itu, ya, syuhada. Diapakan sama Nabi ketika ada orang wafat saat itu, baik wafat biasa maupun wafat dalam berjuang, dalam jihad? Tata caranya mulai dimandikan sampai dikuburkan. Saya ulangi, dimandikan terus dikafani terus diapakan? Disolatkan terus dimakamkan. Selesai kan? Ketika zaman Nabi tidak ada upacara lain-lain setelah itu, ya sudah ikuti saja seperti yang diajarkan oleh zaman Nabi. Ini maksudnya hadis pesannya Nabi itu begitu. Bingung? Kalau bingung ya zaman tadi tidak minum kopi gitu. Itu loh maksudnya. Zaman Nabi sudah ada orang meninggal Pak Ustaz? Ada. Diapakan? Jadi kafani, sama dimandikan di kafani. Caranya ngafani? Ada tata caranya. Caranya memandikan? Apa disemprot gini? Enggak. Ya, mulai dari mana dulu dan sebagainya, berapa kali dan seterusnya, mengkafani berapa, mensolati kepalanya di mana, kakinya di mana. Ada aturannya enggak? Ada. Kalau jenazahnya laki-laki, imamnya di sebelah mana? Misalkan ini kepalanya, ini kakinya, halo. Terus sana jamaahnya, yang imami posisi berdirinya di mana? Di sebelah kaki, di tengah, apa kepala? Kepala. Podo ae Pak, masih gini? Oh enggak. Ini sampean ngomong podo ae berarti sampean gaya agama dewe. Gitu loh maksudnya. Di sebelah mana? Kepala. Kalau jenazahnya perempuan? Di tengah perut. Ini sunnahnya Nabi. Kalau memasukkan di liang lahat, dari arah mana dulu? Kalau sini utara, sini selatan. Dari mana?
Dari arah selatan. Berarti kalau dari arah selatan yang masuk dulu apanya? Kepala. Baru kakinya. Jadi bukan dari atas begini. Mohon maaf. Ya itu Nabi begitu. Begitu saja diatur oleh agama. Loh Pak, gitu aja masih dari sini kan bisa masuk. Ya isa, Mas masih ndok ini digelundungnya ya isa. Iya bisa masuk toh? Segini aja gelundungnya ya Mas. Bisa. Tapi Nabi memberikan sunnah dari sini. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu loh yang harus berhati-hati kita itu. Ya. Nah, begitu. Jadi ikuti itu tadi. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur, takutlah kamu berhati-hatilah terhadap perkara yang diada-adakan. Perkara orang bawa begini itu zaman sekarang diada-adakan enggak? Ini loh yang saya tuding. Zaman sekarang, ini perkara yang diada-adakan enggak? Zaman Nabi tidak ada, sekarang diada-adakan. Ada, betul ya? Ya. Boleh? Boleh. Ini perkara yang diada-adakan enggak? Ya. Boleh? Boleh. Mengapa enggak boleh? Karena tidak banyak. Andai kata tidak ada Nabi, tidak ada hadis, tidak ada Quran, orang bisa membuat ini, bisa membuat ini. Tapi kalau tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, orang tidak ngerti caranya sholat jenazah itu bagaimana. Maka tidak boleh ngarang sendiri. Understand? Nah. Lanjut Bu, monggo. Karena semua perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Ya, barang baru. Bid'ah itu maknanya dalam mana bahasa baru. Ini bid'ah, iya, tapi nggak apa-apa karena ini urusan apa? Dunia. Ini bid'ah, boleh nggak? Boleh, karena ini urusan apa? Dunia. Gitu. Yang nggak boleh itu urusan akidah dan ibadah. Yang harus ikut Nabi itu caranya sholat apa caranya buat masjid? Cara sholat. Kalau caranya buat masjid? Boleh dikembangkan macam-macam? Masjid di bawah tanah boleh nggak? Boleh. Ya kalau sudah tidak ada tempat boleh ke bawah. Loh ada itu, ya kan? Iya di Jogja. Masjid di atas tanah boleh nggak? Boleh. Ada. Masjid di pesawat boleh nggak? Ada masjid di pesawat. Musola tapi ya. Lanjut Bu, monggo. Sedang setiap bid'ah adalah sesat. Terus? Dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Saya tidak mau membincangkan secara detail berkaitan bid'ah ini, bid'ah itu dan sebagainya, tetapi saya menganjurkan dari sisi akidah dan agama yang diajarkan Nabi itu sudah cukup. Betul? Kalau orang membuat sendiri sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, seolah-olah Nabi itu belum sempurna. Itu loh khawatirnya kita itu di situ. Karena begini Bu, saya mengulangi, orang yang sudah syahadat tentang Rasulullah itu ada 5 poin maknanya. Ada berapa? Orang yang syahadat tentang Rasulullah itu maknanya ada 5 poin. Pertama, nggak usah ditulis, setiap saya ngomong begitu ditulis, tambah nanti catatannya itu. Oh, nggak pernah dibaca kok. 1. Al-imanu bi annahu mursalun min indillah, percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. 2. Nusaddiquhu fi ma akhbara, membenarkan yang dikabarkan Nabi. 3. Nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. Yang keempat, wa natruku ma nahaa anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Yang kelima, wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Kenapa tadi kok ada orang masuk masjid tidak duduk lalu sholat 2 rakaat? Namanya sholat apa? Disyariatkan apa enggak? Loh, saya tadi sholat 3 rakaat ya. Misalkan ada orang begitu iseng, disyariatkan apa enggak? Enggak. Loh Pak Ustadz, kan lebih banyak pahalanya 3 rakaat daripada 2 rakaat. Itulah pikiranmu Mas Bro, saya bilang gitu kan ya.
Ya, Nabi mensunahkan berapa? 2. Nomor 3, nah ini ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala wa inna ya wa inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala 72 millah wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jama'atu. Apa Bu? Monggo. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Wes, orang ahli kitab kata Nabi agama sebelum agama Islam itu berpecah belah tidak karuan menjadi berapa? 72. Terus Nabi bilang wa inna hadhil ummah, lanjut Bu. Dan sesungguhnya agama ini atau Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Berarti lebih banyak mana antara orang ahli kitab dengan umat Islam? Pecahnya? Banyak umat Islam. Terus kata Rasulullah 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan 1 golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Yang 72 itu di mana tadi tempatnya? Yang bilang gitu siapa? Nabi. Yang 1 di mana? Surga. Saya milih yang mayoritas atau yang minoritas? Ulah menang-menang minoritas. Ini Nabi memberikan warning. Ala wa inna man kana qablakum min ahli kitab iftaraku ala 72 millah. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kamu, orang Yahudi Nasrani, agamanya itu pecah menjadi 72. Wa inna hadhil millah, dan agama ini sataftariku ala 73, pecah menjadi 73. Thintani wa sab'un, 72 finnar di neraka, wa wahidatun fil jannah. Karena Nabi tidak menjelaskan yang 72 itu apa saja ABCD-nya, maka jangan konsentrasi di yang 72, biarin aja. Tugas kita mencari yang 1 itu apa Pak Ustadz? Cirinya. Halo? Ini yang penting harus dipedomani. Yang 72 biarin. Bah kamu masuk neraka, bah kamu jelungup, bah ini terserah kan begitu kan? Tapi harus melihat diri kita, jangan-jangan saya. Lalu gimana caranya? Ambil ciri yang 1 orang ini gimana? Yang 1 golongan itu. Sekarang 2022 orang Islam tidak boleh mengatakan itu yang 1 golongan saya, tidak boleh. Ngerti maksud saya? Itu organisasi saya, tidak boleh. Nabi tidak bilang gitu. Lebih dahulu Nabi daripada kamu itu. Ngerti maksudnya? Nabi nggak tahu kalau di Indonesia itu ada organisasi ini, organisasi itu. Ya, tidak tahu. Ya, itu yang jamaahnya Wali Songo Pak yang 1. Enggak, Nabi tidak ngerti kalau di Indonesia itu ada Wali Songo. Betul toh? Iya, jangan diklaim. Sehingga tujuan panjenengan dan saya itu mencari yang 1 ini Pak Ustadz, cirinya apa? Nah itu loh maksudnya. Ini yang harus direbut, itu yang 1 ini. Jangan mikir yang berapa. Biarin aja urusannya 72, Nabi nggak menyebut ciri-cirinya kok. Maka di bab berikutnya yang nomor 2 itu ada 12 poin cirinya yang 1 itu. Itu saja pedoman panjenengan, dan semuanya pakai dalil. Pakai dalil, bukan pakai ngarang, enggak. Begitu. Wa wahidatun fil jannah. Siapa yang fil jannah? Wahia al jamaah, yaitu apa? Jamaahnya Nabi. Itulah yang sering disebut sebagai ahlu sunnah wal. Itu yang Pak Ustadz, yang seragamnya gini. Enggak. Itu yang simbolnya begini Pak Ustadz. Enggak. Nanti ada cirinya itu ya. Berikutnya itu. Tetapi ada riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan kulluhum finnar illa millatun wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Monggo. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali 1 yang... Perhatikan yang 1, illa millatan wahidah, yaitu yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Apa tadi Bu yang terakhir? Yaitu aku dan para sahabatku meniti di atasnya. Berarti kalau begitu kita ini harus beragama seperti yang diajarkan oleh siapa? Rasul. Paling tidak sampai pada siapa?
sahabat. Bingung? Nah, karena para sahabat itu yang menerima pelajaran langsung dari Nabi. Bukunya boleh diuret-oret, tolong ditulis, dibaca surat 9 ayat 100. Di situ supaya gampang carinya. Kecuali bukunya kalau pinjam punya temannya jangan dioret-oret. Surat At-Taubah ayat 100. Nah, sekarang jenengan buka surat At-Taubah ayat 100 itu untuk menjelaskan ma'ana alaihi wa ashabi tadi, yaitu saya dan para sahabat tadi. Nah, itu yang penting, makanya pakai baca kitab ini. Sudah ketemu, Bu? Nggih, monggo. Surat 9 At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Ini termasuk panjenengan apa enggak ya? Ya enggak, wong 2022 masih hidup kok. Orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk. Oh, kalau begitu para sahabat kan? Lanjut, Bu. Di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Nah, siapa tadi orang muhajirin dan? Kita termasuk orang muhajirin atau orang ansor atau tidak termasuk kedua-duanya? Wah, berarti di luar. Kita itu loh yang sekarang itu loh, termasuk orang muhajirin apa orang ansor? Definisinya orang muhajirin adalah orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang ansor itu adalah orang penduduk asli apa? Madinah. Termasuk yang mana kita? Atau tidak termasuk kedua-duanya? Ya. Tambah ngeluh aku. Yang kan di situ oleh para mufassir ahli tafsir itu orang yang zahirnya saat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, termasuk itu enggak sampean itu? Enggak. Masih ada di sini kok. Ya. Atau orang Madinah enggak toh? Perhatikan berikutnya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu masuk nggak di situ? Ya dorong mesti. Lah kalau mokong nggak mengikuti Nabi, nggak mengikuti para sahabat, nggak termasuk kan? Itu bukan karangan saya itu loh, Qur'annya ada. Orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam terdiri daripada orang muhajirin dan ansor dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maksudnya hidup zaman kapan saja. Asal cara beragamanya mengikuti itu tadi muhajirin dan ansor yang diajarkan oleh Nabi langsung. Mau dapat apa, Bu? Monggo. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Masya Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi hidup zaman kapan saja, kalau sikap beragamanya mengikuti yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat akan diridhoi sama Allah. Nah, itu loh maksudnya. Makanya orang nggak boleh fanatik. Nggak boleh fanatik. Makanya tadi saya mengatakan kalau jenengan ikut ngaji di sini, ngaji di tempat yang lain, monggo, nggak masalah. Fanatik nggak boleh. Boleh jadi dapat ilmu dari sana, boleh jadi dapat ilmu dari sini. Kalau ada orang ikut ngaji di sana, lalu mungkin mohon maaf dengan segala hormat saya Pak Ustadz Pak Kiai, jangan ngaji di sana, itu nggak boleh bilang gitu itu. Boleh jadi hidayah bisa diberikan oleh Allah ketika orang itu ikut taklim di masjid sana masjid sini. Taklim sana, taklim sini. Nah, begitu maksudnya. Maka orang itu diridhoi oleh Allah tadi. Bukan hanya diridhoi, mau dapat apa, Bu? Monggo. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya. Ya, surga-surga yang mengalir di dalamnya. Yang kita bidik itu surga. Dalam kitab yang ini, Bu, sudah Bu Ulfa bacanya. Dalam kitab ini Nabi mengatakan khairu ummati qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku ya zamanku ini.
lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Kalau andai kata ini generasi sampai 2000, 3000 generasi, kalau mau jadi umat yang terbaik, bagaimana caranya? Mengikuti seperti yang disebutkan oleh siapa tadi? Nah, makanya caranya ngaji begini-begini pakai dalil. Ini dalilnya Mas, ini dalilnya Bu. Nah gitu loh. Bukan fathul jari. Fathul jari itu jari-jari ini. Nah ini jari ini dalil itu loh. Berikutnya yang nomor 4 dalam kitab itu, balik lagi ya. Nomor 4 sudah, kullum finnar illa milatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Sekarang yang kelima, monggo. Ali bin Mas'ud qala, monggo. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis dengan tangannya lalu bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, kemudian bersabda, ini adalah jalan-jalan yang sesat. Tak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali padanya terdapat setan yang menyuruh kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jangan diterjemahkan keliru ya, Pak Ustadz, berarti begitu banyak jalan menuju Roma Pak Ustadz? Ya enggak. Ya. Mengapa Rasulullah kan garis pakai tangan? Belum ada spidol waktu itu. Bisa juga menggaris di atas tangan itu karena di lantai, di pasir kan. Nabi mengatakan garis ini, hada sirati mustaqiman, ini jalanku yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Terus Nabi garis sebelah kanannya ini garis yang banyak, sebelah kirinya garis yang banyak. Inilah caranya Nabi memberi pelajaran kepada umatnya saat itu sampai diberi garis kayak begitu itu. Saking apanya? Saking pentingnya supaya orang tidak keliru, termasuk orang yang hidup di 2022 ini. Iya toh? Kata Rasulullah yang tengah ini, hada sabilu wa mustaqim, ini jalannya Allah yang lurus. Garis-garis yang sebelah kanan dan sebelah kiri, kata Rasulullah, ya, wala tattabi'us subula, jangan ikuti garis yang kanan kiri tadi yang banyak tadi. Fatafarraqa bikum an sabilihi, nanti kamu bisa tersesat, pecah dari jalan yang satu ini. Berarti yang lurus itu cuma apa? Satu, yang sesuai dengan yang diajarkan. Yang banyak itu apa? Yang sesat, yang tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi. Gitu loh maksudnya. Caranya Nabi memberi pelajaran itu sampai diberikan apa? Garis. Dalilnya ada itu pakai surat Al-An'am itu. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ketika menggaris yang tengah Nabi mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman, ini jalanku yang lurus. Ya. Kemudian wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Lalu Nabi menggaris garis yang kanan dan kiri yang banyak tadi, tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan hadhi subul, jalan-jalan kanan kiri tadi, laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun, ya, yad'u ilaihi, itu jalannya siapa? Setan. Berarti jalannya setan itu sedikit apa banyak? Jalannya Allah yang lurus itu banyak apa sedikit? Sedikit. Kita ikut jalan yang banyak apa jalan yang sedikit? Ya maksudnya itu sedikit itu ini gitu loh, ya. Jalan agama Islam ini yang betul. Ini berarti kan menyangkut banyak golongan umat Islam, toh mestinya kan ya? Iya, makanya jangan dipandang sebelah yang lain-lain itu, ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini yang diwasiatkan Allah agar kamu menjadi orang yang apa? Takwa. Jadi intinya jalan golongan yang selamat itu tidak banyak, tapi cuma apa? Satu. Yaitu apa? Orang diperintahkan supaya mengikuti jalannya siapa tadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Bu, ya. Nomor 6. Biasanya ngaji pertama, kita pertama itu masih semangat biasanya. Nggak tahu nanti yang kedua. Mudah-mudahan semakin apa? Semangat.
Ini 100 kitab sudah habis ya Bu ya. Ya barakallahu fikum jami'an. Kemudian yang berikutnya qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini fi Kitabi Al-Ghunya ya. Ammal firqatun najiyah wa hiya ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang bolak-balik diomongkan orang itu. Tapi orang tidak boleh mengklaim mengatakan hanya kelompok saya saja, yang lain bukan. Itu tidak boleh. Kelompok siapa saja, hidup zaman kapan saja, benderanya apa saja, ya, partainya apa saja, asal dia komitmen mengikuti jalannya Nabi dan jalannya para sahabat, itulah golongan ahli sunnah wal jamaah. Iya gitu mikirnya. Begitu. Kalau begitu jamaah ini kita mengaku sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah, boleh enggak? Kalau begitu di sana ada majelis taklim mengaku sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah, boleh enggak? Boleh, silakan aja. Tapi di sini ada frame-nya, ada pagernya. Apa pagernya? Yaitu mengikuti yang diajarkan oleh siapa tadi? Nabi. Wes, berikutnya Bu. Dibaca tadi wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini fi Kitabi Al-Ghunya ammal firqatun najiyah, adapun golongan yang selamat wa hiya ahlussunnah wal jamaah. Wa ahlu sunnah la ismun lahum illa ismun wahidun wa huwa ashabul hadis. Monggo. Adapun golongan yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah, dan ahlus sunnah tidak ada nama lain bagi mereka kecuali satu nama. Apa satu nama itu? Monggo. Yaitu ashabul hadis. Apa ashabul hadis itu Bu? Monggo. Para ahli hadis. Tak tanya. Golongan ahli sunnah itu ashabul hadis. Ya toh? Apa tadi? Ashabul ashab, jenengan ini termasuk ashabul hadis apa enggak? Loh, kok gak pede? Loh kalau enggak termasuk ini loh, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani loh ya. Tak tanya berikutnya, kalau ahli hadis, apal berapa hadis? Tidak begitu maksudnya. Kalau harus hafal hadis, sekian hadis itu orang-orang tertentu saja. Tapi kita di dalam mengamalkan agama itu mestinya harus berdasarkan hadis. Itulah maksudnya. Ini ada air mau diminum misalkan, baca apa? Loh, misalkan ada orang tanya, loh sampai minum aja kok baca bismillah itu loh. Masih gak ada mau coba bismillah kan ya bisa masuk, bisa Mas. Nggak pakai bismillah bisa masuk nggak? Kalau untuk mengobati hausnya orang itu, misalkan begitu, antara baca basmalah dengan yang tidak sama saja toh? Sama saja untuk menghilangkan hausnya toh? Tapi kenapa kita kok pakai, ada hadisnya itu, makanya Nabi memerintahkan pakai bismillah. Saya kepingin menjadi ahli hadis. Supaya ahli hadis nanti termasuk ahli sunnah wal jamaah, makanya saya baca bismillah. Ada hadisnya? Ada. Di mana? Di kitabnya Pak Ustadz. Nah. Itu loh maksudnya. Itu begitu caranya Bu. Orang pakai baju, ya Rasulullah itu mensukai sesuatu memulai dengan yang kanan, betul toh? Memasukkan tangan itu ke dalam ini lengan baju. Yang mana yang dimasukkan dulu? Kanan apa kiri? Kanan. Orang pakai sandal, itu misalnya pakai sepatu. Yang mana dulu yang didahulukan mestinya? Kanan apa kiri? Kalau sandal kita yang kanan itu agak jauh sana, sadu-sadu sama anak-anak. Misalkan ini masjid ya, ini masjid batas suci. Sandal yang kanan itu di sana, disadu sama anak-anak tadi ya. Tidak ditoto seperti di sini. Nggak tahu ditoto apa enggak tadi ya. Lalu yang kiri di sini dekat menghadap sana. Yang kanan 2 meter dari tempat sucinya ini. Umumnya masyarakat dipakai yang kiri dulu kah terus mencolot-mencolot? Umumnya masyarakat. Atau Mbak tolong sandal saya lemparkan ke sini. Umumnya masyarakat yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kalau selalu yang pertama begitu, padahal ada hadisnya harus mulai yang kanan, maka pelan-pelan naudzubillah min dzalik tidak termasuk sebagai golongan ahlul hadis.
Jadi sandalnya yang kiri itu sebelah sini, yang kanan agak jauh. Mbak, tolong yang sandal saya itu yang kanan lemparkan sini. Itu loh Bu, sandalnya ibu yang kan dipakai dulu, mencolot-mencolot kan bisa. Iya Mas, tapi saya tidak termasuk ahli hadis kalau begitu. Menghidup semuanya dicari, mana ada hadisnya. Tiap hari masuk di kamar mandi, masuk di WC. Ada aturannya enggak yang didahulukan yang mana itu? Iya, Masya Allah ya. Itulah kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ahlul hadis itu ahlu sunnah wal jamaah. Bukan kelompok tertentu, organisasi tertentu, enggak. Yang bisa begitu. Ini ada kopi susu pagi-pagi, belum sempat diminum, lalu kecemplungan lalat. Laler itu hijau, laler hijau. Wong gitu. Masuk lalernya. Waduh, belum diminum sudah kemasukan lalat. Kalau pakai hadis, terus diapakan? Dibuang. Ya. Kalau lalernya dua, ya kedua-duanya, terus diapakan? Buang. Kalau nggak pakai hadis, pakai akal, ahlu ra'yi. Waduh, iman kopi susu belum diminum, diapakan kira-kira? Buang, kayak mana? Kan begitu kan? Kalau ahli hadis diapakan tadi? Dicemplungno lalu ditenggelamkan lalu dibuang. Itu boleh, yang enggak boleh itu diminum sak lalernya di sana itu. Itu yang enggak boleh. Ya. Coba gitu loh, mengikuti Nabi itu di situ. Ya. Masya Allah ya. Nabi itu orang yang sudah jelas dawuh-dawuhnya itu terekam semuanya Bu. Sekarang hadisnya banyak, bidang apa saja itu ya. Bukan hanya ibadah, muamalat, pergaulan laki perempuan ada, masalah buyut, jual beli juga ada, tijarah, perdagangan juga ada, siasa, politik juga ada, al-iqtisadiyah, ekonomi juga ada, at-tarbiyah, pendidikan juga ada, al-hukmu, hukum juga ada, dan seterusnya banyak sekali. Mudah-mudahan besok anak cucu kita itu kita menangi atau tidak ada yang hafal ribuan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, kapan hari ada postingan anak muda itu hafal semuanya riwayat dari siapaan siapa dari siapa hadis nomor berapa dan sebagainya. Hafal semuanya, Masya Allah. Itu Allah yang memudahkan karena ini bukan dawuhnya orang biasa. Kalau dawuhnya orang biasa, jenengan nulis surat sak lembar kon ngapalno wis bingung. Ya begitu. Tapi kalau Nabi gampang. Quran gampang dihafalno. Banyak adik-adik kita yang kecil-kecil itu hafal Quran, ya kan? Iya. Kita itu Quran kita itu di luar kepala kita. Telat mikir sebenarnya. Quran itu di luar kepala kita. Masya Allah. Terakhir Bu, monggo. Nomor 6, ya'muruna Allah subhanahu wa ta'ala an na'tasim jami'an bil Qur'anil Karim. Ya. Besok mudah-mudahan anak cucu kita yang bisa baca tulisan Arab yang enggak ada harokat-harokatnya, Bang. Ya, bisa belajar mulai sekarang. Banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang belajar ya. Ya, belajar bahasa Arab lalu bisa baca ini. Dulu saya itu mondok enggak ngerti dulu ya apa ini. Disuruh menghafalkan dakhala dakhalu dakhalna dan apa karepe ya enggak paham. Nah sekarang ini paham, ternyata ilmu itu dibutuhkan oleh umat dan masyarakat. Masya Allah ya. Saya bolak-balik cerita, saya mondok itu bapak saya sudah enggak ada, enggak tahu kalau saya mondok ya, yatim, meninggal bapak saya, adik saya masih 3. Qaddarallah dari 3 itu 4 yatim itu termasuk saya, 3 di antara mereka jadi sarjana. Bapak sudah enggak ada. Ibu enggak bisa nulis, enggak bisa baca, orang desa. Ya.
Begitu. Jadi makanya diberi motivasi anak-anak cucu kita itu, ayo besok belajar terus, mudah-mudahan jadi ulama besar, profesinya jadi apa saja boleh, jadi dokter, jadi insinyur, jadi ini, tapi dia juga mumpuni dalam bidang apa? Agama. Itu maksudnya aku, gitu loh ya. Bu, ya'muruna Allah Subhanahu wa taala an na'tasima jami'an bil Qur'anil Karim. Allah memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Ya, terus? Tidak termasuk golongan orang-orang musyrik yang memecah belah agama. Itu wala takunu minal musyrikin al-mutafarriqin fi dinihim syi'at. Allah memerintahkan kita supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dan tidak termasuk orang yang memecah belah agama menjadi banyak golongan. Wa yukhbirana Rasulul Karim annal yahud wan nasara tafarraqu katsiran. Ya, monggo. Dan kelompok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berpecah belah menjadi banyak golongan. Wa annal muslimina sayatafarraquna aktsara minhum. Dan orang Muslim akan berpecah belah lebih banyak daripada Nasrani. Orang Yahudi Nasrani tadi berpecah belah menjadi berapa? 72. Orang Islam 73. Tapi jangan, banyak saya, kamu cuma 72, saya itu loh 73. Ya. Ini pikirannya ngono ya koclop itu. Tidak begitu, ini warningnya Nabi, diberitahu. Jangan sampai kita masuk dalam 72 yang tersesat itu. Gitu loh maksudnya. Ya. Wa anna hadhil firaq satakunu uratan liddukhulin nar. Ya. Terus Bu. Tetapi monggo. Sedang umat Islam akan berpecah lebih banyak lagi. Ya, golongan-golongan tersebut akan masuk neraka karena mereka menyimpang dan jauh dari kitab suci Al-Quran. Iya, lin khirafiha wa buduha an kitabi rabbiha wa sunnati nabiyya, karena jauhnya dari kitab Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Makanya kalau diberitahu anak hadis yang ini, ya wis tak manut. Jangan ngene kok ada hadis-hadisan barang atas yang ini, jangan. Ya ngeyel, angel tuturane kan. Ya. Wa anna firqatun wahidah, wa anna firqatun wahidah najiyah minha sadkhulul jannah. Dan hanya satu golongan yang selamat dan akan masuk surga. Wa hiya al-jama'atu, yaitu al-jamaah yang al-mutamassika bil kitabi wa sunnati sahihah, yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran dan sunnah yang salih. Wa amali ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di samping melakukan amalan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru terakhir Allahumma ja'alna minal firqatin najiyah ya wa faqihil muslimin ayakunu minha. Monggo Bu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan yang selamat atau firqah najiyah. Terus? Dan semoga segenap umat Islam termasuk di dalamnya. Ya. Amin. Kita semuanya ini, makanya sana ada masjid taklim, itu saudara kita semuanya. Cuma mereka juga dan kita juga harus diajak selalu beramal akidah dan ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Itu saja sederhana. Jenengan ngopeni yang diajarkan oleh Nabi itu sudah capek, tidak karu-karuan. Tidak percaya? Halo? Tolong ngopeni sholat saja satu. Mulai dari bangun tidur. Ada sholat enggak? Apa itu? Sebelum subuh ada 2 rakaat kan? Saya mulai dari situ. Wes tantang gawe kesana kemari macam-macam, jam 9, 10, 11 ada sunnah lagi? Apa? Duha. Wes terus sampai duhur ada sunnah qabliyah ba'diyah? Di samping wajib. Ya toh? Nanti sampai asar, maghrib ada ba'diyah, saya ambil yang muakkadah saja. Isya ada ba'diyah, malam mau bangun jam 2, jam 3, ada toh? Itu saja sudah capek. Maka jangan membuat sholat 1 Muharram, sholat nisfu Sa'ban, sholat nuzulul Quran. Loh, iya kan? Pakai yang disunahkan saja, yang jelas-jelas ada dalilnya itu sudah capek. Ya.
Itu loh. Salat Rebo Wekasan. Ngerti maksud saya? Nah, iya. Mohon maaf saya tidak bermaksud menohok orang lain, tapi saya mengajari, menerangkan yang ikut ngaji. Dan mestinya umat Islam begitu cara hidupnya di dalam beragama. Nah, begitu. Nanti kita lanjutkan 12 indikator. Indikator itu apa sih? Ciri. Ini sing nom-nom ngerti itu ya. Yang tua-tua itu lah atau letok. Ada 12 indikator ciri dari golongan yang apa? Selamat. Itu dipedomani. Jangan menuding orang lain. Oh, sampean nggak termasuk golongan 12 itu. Ciri apa? Sampean tidak termasuk apa ciri yang 12 itu. Berarti sampean nggak termasuk itu. Kira-kira wae sampean ini ahlun nar. Jangan begitu ya. Belum tentu, ya kan? Kewajiban kita mencari 12 indikator dan kita sesuai dengan yang itu tadi. Ya. Contohnya yang nomor 4, al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid, yaitu memelihara kemurnian apa? Tauhid. Ya. Semuanya nomor 1, nomor 2, nomor 4 dan seterusnya dimulai dengan kalimat firqatun najiyah. Golongan yang selamat begini. Golongan selamat begini, golongan selamat ini pendapatnya penulis kitab tauhid ini berdasarkan apa? Dalil. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah besok kajian duha hari Rabu dengan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Ustadz Agus Purwanto. Ya, yang sudah punya kitabnya monggo bisa dibawa. Ya, yang belum, jika ada yang berminat bisa menghubungi saya. Ya, beli. Rabu ketiga ada pembagian kitab lagi nggih? Rabu ketiga yang belum dapat kitab apa Bu? Yang Rabu ketiga itu? Salasatul usul atau al-usulus salasa. Yang belum dapat nanti bisa ikut. Saya siapkan 100 lagi. Karena jamaahnya berkisar apa? 200. Yang sudah dapat lalu ndak jadi ngaji bisa dihadiahkan yang lain, dicariakan yang lain supaya bermanfaat. Kelas berapa? B1. Di mana sekolahnya? Saya didoakan Pak Ustadz ya.